Selamat pagi, salam inspirasi. Jumpa lagi kita dalam sharing inspirasi kali ini. Kali ini kita coba mengangkat hal-hal yang fenomenal di tengah masyarakat. Apakah itu investasi bodong? Apakah itu sedekah yang diselewengkan dengan berbagai macam embel-embel? Atau apakah itu tindakan-tindakan yang tidak senonoh atau biadab yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, ya? Apakah itu di pesantren atau di tempat-tempat lain, oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan di tengah bangsa ini. Artinya itu adalah orang-orang yang tidak berpikir panjang dulu sebelum berbuat. Memang kesempatan itu tidak datang dua kali. Akan tetapi berpikir panjang, berpikir konseptual, memikirkan segala dampak yang akan diakibatkan oleh sebuah tindakan kita yang tergesa-gesa tanpa dipikir panjang, perlu lebih dipikirkan juga. Nah, dalam cerita ini kami sering mengasih komentar ya tentang fenomena itu dengan mereka tuh pakai ilmu kata atau ilmu kodok. Mereka lompat dulu baru berpikir. Mereka lompat dulu terus berbunyi, setelah tahu ada risiko baru berpikir. Dalam hal ini untuk menambah variasi inspirasi, kami kutip dalam sebuah buku penjual gemilang tentang cerita kata. Di konon ceritanya ya, apakah itu dongeng ya, ada dua ekor katak melihat seember susu yang habis diperas oleh peternak ya. Lalu kedua katak ini sekonyong-konyong langsung melompat ke dalam ember susu itu dan meminum air susu itu sepuas-puasnya. Nah, setelah mereka puas karena kebanyakan minum, mereka tergeletak di dalam ember itu. Lalu dilihat oleh beberapa katak yang datang kemudian. Lalu mereka mentertawakannya. Lalu mereka mengancamnya. Segeralah kalian keluar dari ember itu, karena sebentar lagi peternak susu akan datang dan akan marah, lalu kalian akan dibunuh. Nah, sang katak yang ada di dalam ember ini sedikit kesulitan untuk melompat keluar karena badannya yang penuh dengan air. Akan tetapi dia tidak menjadikan ejekan atau ancaman dari teman-teman ini, kata yang lainnya ini, sebagai untuk mematahkan motivasinya. Ya, dia tetap berusaha untuk segera menyelamatkan diri keluar dari ember ini. Akhirnya dengan segala upaya, akhirnya kedua kata ini berhasil keluar dari ember ini. Nah, selanjutnya kita coba bahas apa saja filosofi dari kata. Filosofi pertama dari kata adalah kepalanya selalu berdiri tegak. Dalam kondisi apapun, apakah dia terancam ya, apakah ada musuhnya yang akan memakannya, kata tetap dalam posisi kepalanya berdiri. Artinya apa? Ini melambangkan percaya diri ya, atau punya aktualisasi diri. Lalu yang kedua, kata selalu menatap ke depan. Kita tidak pernah, ya, jarang melihat kata melihat kiri kanan, apalagi dalam waktu yang lama. Lalu filosofi ketiga dari kata adalah berani mengambil risiko. Ya, kenapa kita katakan kata berani mengambil risiko? Karena kata berani melompat. Ya, tidak hanya berjalan. Orang bisa salah jalan, tapi kata jarang salah lompat, ya. Artinya kata itu berani mengambil risiko, melompat untuk suatu tujuan. Lalu yang keempat adalah kata itu penuh perhitungan. Kita tidak pernah lihat kata itu salah lompat sehingga jatuh atau mati, kecebur ke api atau kemanapun. Saya belum pernah lihat. Jadi kata itu walaupun melompat tetapi tetap dengan penuh perhitungan.
Artinya jarak yang akan dia lompat, dia sesuaikan dengan kemampuan dirinya. Lalu yang kelima adalah kata itu adalah binatang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, kata itu bisa hidup di air dan di darat. Kalau kita analogikan dengan seorang manusia, ya manusia juga seharusnya mudah atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu yang keenam adalah kata itu suka berpetualang. Berpetualang dari suatu daerah ke daerah lain, ya, kata itu suka berpindah-pindah. Jadi kata itu tidak menetap. Poin penting yang ingin kita bahas di sini adalah jangan berbuat hanya karena ingin viral dan terkenal. Lalu dengan viral dan terkenal kita menjadi kaya raya dan hidup bisa bermewah. Karena begitu kita tercemar, itu akan sangat sulit untuk mengembalikannya atau memperbaikinya. Oleh karenanya berpikirlah yang matang, ya, dan persiapkan segala sesuatunya, serta berpikirlah konseptual, jadi tidak asal gitu, dan perbanyak introspeksi diri agar kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Untuk kekurangannya kita eliminasi dan kelebihannya kita optimalkan untuk berbuat kebaikan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.